Sahabat Nus di sini pernah gak sih merasa capek karena selalu ingin menyenangkan orang lain, sulit untuk menolak, padahal dalam hati tuh pingin banget menolak ajakan orang lain. Nah, kalau sahabat Nus pernah melakukan ini, bisa jadi sahabat Nus di sini adalah seorang people pleaser. Pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Jadi di video kali ini kita akan bahas nih, apa sih yang membuat orang menjadi people pleaser, dan di akhir juga kita akan bahas apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah terbiasa nih menjadi seseorang yang selalu menempatkan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kebahagiaan diri sendiri. Di awal mungkin beberapa juga bertanya-tanya nih, sebetulnya apa salahnya menyenangkan orang lain gitu. Sebetulnya yang menyenangkan orang lain tidak ada salahnya, tetapi ketika mungkin itu sudah membuat kalian lelah secara fisik maupun secara emosional, lalu juga mungkin kalian di dalam hubungan itu sudah tidak seimbang, jadi mungkin kalian lebih sering memberi dibandingkan menerima, dan ketika di dalam hubungan kalian juga tidak bebas berekspresi, berpendapat karena takut dijauhi, takut konflik. Nah, itu kan berarti hubungannya sudah tidak sehat dan tentunya pasti sudah merugikan kalian. Nah, ketika itu sudah terjadi, ya bisa dikatakan usaha kita untuk menyenangkan orang lain itu sudah tidak oke nih gitu. Jadi mungkin kita sudah jadi seorang people pleaser yang ya tadi sudah merugikan diri sendiri. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih sebetulnya orang kok bisa ya jadi people pleaser. Pertama, yang sangat berpengaruh adalah pengalaman seseorang di keluarga mereka di masa kecil gitu. Jadi pengalaman di masa kecil itu ngaruhnya sangat luar biasa. Contoh, misalkan ketika masih kecil seorang anak belajar nih bahwa cinta itu bersyarat. Misal papa atau mama suka bilang nih ke anak, oke, kamu kalau dapat nilai bagus baru deh papa kasih mainan. Atau mungkin mama suka bilang, kamu kalau kamarnya gak rapi, mama gak sayang. Kalau gak nurut, mama gak sayang. Nah, jadi dengan pengalaman seperti itu, seorang anak itu belajar bahwa, oh ternyata sayang itu, kasih sayang itu harus berbayar, ada harganya. Nah, maka dari itu ketika seorang anak itu bertumbuh dewasa dengan pikiran seperti itu, ya mereka akhirnya terbiasa melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih sayang ya sebagai bentuk pertahanan hidup mereka gitu. Jadi pengalaman masa kecil itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama anak bisa berubah menjadi seorang people pleaser. Lalu ketika kita sudah punya kecenderungan menjadi seorang people pleaser, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Oke, jadi yang pertama, teman-teman bisa tetapkan batasan nih. Jadi teman-teman juga harus tahu dengan diri sendiri, harus paham dengan diri sendiri. Apa yang kalian suka, apa yang kalian tidak suka, nilai-nilai apa sih yang kalian anut dalam kehidupan gitu ya. Jadi mungkin ketika nanti teman-teman dapat ajakan dari orang lain gitu, teman-teman bisa sortirnya lebih mudah nih gitu, karena dengan list yang teman-teman sudah buat. Oke, kalau misalkan itu nggak sesuai dengan nilai teman-teman, ya teman-teman bisa dengan mudah menolak gitu. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa tingkatkan lagi nih kemampuan diri, rasa kepercayaan diri. Jadi teman-teman juga lebih merasa berharga, dan dengan demikian teman-teman tidak mencari kasih sayang atau validasi di tempat yang tidak tepat gitu. Oke, nah itu beberapa tips yang bisa dilakukan. Mungkin sedikit pesan di akhir untuk sahabat Nos di sini, jangan lupa untuk mengasihi diri kalian sendiri. Menyenangkan orang lain itu gak ada salahnya sama sekali, tapi jangan mengorbankan diri sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Bye sahabat Nos.